Halo teman-teman, perkenalkan saya Fariska. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara memodelkan investasi dan pinjaman dengan bunga majemuk. Let's go. Wah, ternyata teman kita mengalami kesulitan. Dia ingin membeli sepatu impian, tapi dia bingung apakah dia mau hutang dulu atau nabung dulu. Kira-kira gimana ya caranya? Katanya jangan bingung. Mending kita belajar cara kerja uang. Mungkin teman-teman akan berpikir, kenapa sih kita belajar bunga majemuk, investasi, pinjaman? Apa sih itu? Oke, aku jelaskan ya kenapa kita harus belajar ini. Karena kalau kalian belajar ini, kalian bisa memahami dan menerapkan konsep bunga majemuk dalam memodelkan investasi dan pinjaman, serta menganalisis hasil perhitungan secara logis dan kritis untuk mengambil keputusan finansial yang tepat berdasarkan data. Jadi diharapkan kedepannya teman-teman nggak akan salah hitung mengenai perhitungan bunga dan ketika teman-teman ingin menabung atau meminjam uang di bank. Nah, langkah pertama kita cari dulu apa itu bunga majemuk, dan sebelumnya kita sudah belajar apa itu bunga tunggal. Bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung hanya dari pokok awal setiap periode dan besarnya bunga tetap sepanjang waktu. Sedangkan bunga majemuk yaitu bunga yang dihitung dari pokok awal dan bunga yang telah diperoleh sebelumnya, atau bunga ditambah bunga, berbunga-bunga. Besarnya bunga terus bertambah tiap periode. Teman-teman bisa lihat ilustrasi di atas. Nah, kalau bunga tunggal, bunganya cuma satu karena dari awal itu cuma itu sampai akhir periode. Sedangkan bunga majemuk mungkin di periode pertama mendapatkan satu bunga, periode kedua jadinya 1 ditambah 1 jadi 2, jadi bunganya lebih banyak. Seperti itu. Untuk rumusnya, mari kita lihat. Rumusnya yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah I ditutup kurung pangkat N. Langsung saja mari kita lihat contoh bunga majemuk. Misalnya kamu simpan uang 1 juta rupiah di bank dengan bunga 10% per tahun. Setelah 3 tahun uangmu jadi 1.331.000. Gokil sekali. Mari kita lihat bagaimana itu bisa terjadi. Nah, mari kita lihat perhitungan dari tabungan kita. Yang pertama, ternyata tabungan kita dihitung dengan bunga majemuk, yang dimana perhitungannya pada tahun pertama yaitu M1 ditambah dengan 1 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 dipangkatkan 1. Maka hasilnya di tahun pertama kita mempunyai uang sebesar 1.100.000. Untuk yang tahun kedua sama, dan tahun ketiga. Mari kita lihat rinciannya. Nah, teman-teman kan tadi sudah belajar tentang bunga majemuk. Nah, sekarang kita mulai kuis yang pertama tentang bunga majemuk, yaitu seorang investor menyimpan uang sebesar 10 juta rupiah dalam suatu produk investasi dengan bunga majemuk 10% per tahun. Berapa jumlah uangnya setelah 2 tahun? Siapa tadi yang jawabnya benar? Nah, mari kita bahas. Dari soal yang tadi diketahui MN atau jumlah akhir investasi dan MO sama dengan jumlah awal yaitu 10 juta dan I sebagai bunga yaitu 10%,
kita buat menjadi desimal, yaitu 0,10, dan N sama dengan 2, yaitu 2 tahun. Maka kita substitusi ke rumusnya, menjadi MN sama dengan 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 dipangkatkan dengan 2, dan memiliki hasil MN sebesar 12.100.000. Jadi uang investor tadi yaitu 12.100.000. Kita lanjut ke yang kedua. Terdapat dua bank menawarkan produk pinjaman sebagai berikut. Bank A bunga majemuk 1% per bulan, dan Bank B bunga tunggal 12% setahun. Kira-kira jika kamu ingin meminjam 10 juta rupiah selama 12 bulan atau 1 tahun, menurut Anda atau menurut kalian, kira-kira tawaran mana yang sebaiknya dipilih? Jelaskan alasannya. Coba teman-teman. Kira-kira teman-teman tadi jawab bank apa? Bank A atau Bank B? Daripada pusing, mari kita lihat pembahasannya. Ternyata Bank A dengan bunga majemuk 1% per bulan menghasilkan 11.268.000. Sedangkan Bank B bunga tunggal 12% setahun menghasilkan 11.200.000. Maka kesimpulannya sebaiknya kita ambil Bank B. Kenapa? Karena walaupun selisihnya sedikit, yaitu cuma sebesar 68.000 antara Bank A dan B. Karena di sini kita kasusnya kita itu meminjam, berarti kalau kita memilih Bank B, kita lebih hemat 68.000 karena kita mengembalikannya hanya 11.200.000. Sedangkan jika kita memilih Bank A, kita mengembalikannya sebesar 11.268.000. Siapa yang benar? Ternyata kita sudah belajar banyak kali ini. Selanjutnya jangan lupa percaya dirilah. Kamu lebih berani dari yang kamu kira, kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan kamu lebih pintar dari yang kamu pikirkan. See you teman-teman, terima kasih.